Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, NIM channel 11171573. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan keterampilan klinik, yaitu pemberian vaksin. Selamat siang Ibu, silahkan duduk. Perkenalkan Ibu, saya Dr. Mega selaku dokter yang bertugas di Puskesmas yang hari ini Ibu. Ibu kalau boleh tahu, ada yang bisa saya bantu Ibu? Apa tujuan tak datang kemari? Mau imunisasi anakku, dok. Oh iya Ibu, kalau boleh tahu Ibu namanya siapa Bu? Ibu Tuti, dok. Ya Ibu Tuti ya. Ibu Tuti anaknya namanya siapa Bu? Adik? Adik, dok. Ani. Oh adik-anik di. Oke Ibu, umurnya anak sekarang berapa? 4 bulan, dok. Oke Ibu. Ibu, kita bawa buku KIA tak Ibu? Yang buku yang biasa kita pakai untuk pergi imunisasi Ibu. Kita bawa? Iya, ini, dok. Oh ini di buku KIA-nya. Saya baca Bu dulu di. Jadi dari sini Ibu, buku KIA tak. Ini anak tak waktunya lahir, beratnya 300 gram. Panjang badannya 3000 gram Ibu ya beratnya. Kemudian panjang badannya 50 cm. Terus lingkar kepalanya 33 cm Ibu di. Sudah cocok? Cocok, dok. Ya oke Ibu. Ini anak tak tidak demam Ji Ibu? Tidak, dok. Di. Keluhan lain tak Ibu? Nggak ada? Nggak ada, Ji, dok. Oh enggak, jadi enggak ada keluhan lainnya. Oke Ibu, jadi ini dari buku KIATA yang sudah saya baca-baca ini Ibu. Ini anaknya Ibu sudah pernah dapat vaksin sebelumnya Ibu di ternyata? Iya, sudah pernah, Iya, dok. Ibu. Ini saya lihat sudah pernah dapat vaksin hepatitis B pada saat lahir. Sudah pernah dapat vaksin BCG dan vaksin polio yang oral pada umur 1 bulan. Kemudian sudah pernah dapat vaksin pentabio 1 yang terdiri dari DPT1, HIP1 sama hepatitis B2 pada umur 2 bulan. Sudah cocok itu Ibu semuanya? Jadi anak sudah 3 kali divaksin Ibu di pada saat baru lahir, pada umur 1 bulan sampai pada umur 2 bulan. Iya, dok. Ya. Saya lihat ini Ibu ada tanda di vaksin Ibu di tidak dikasihkan imunisasi pada saat usia 3 bulan Ibu. Iya, dok, tidak. Oh iya Ibu ya. Nah jadi Ibu, di sini saya jelaskan dulu sedikit Ibu di tentang bagaimana itu manfaatnya vaksin dan kenapa ini anak tak harus divaksin Ibu ya. Jadi Ibu, ini vaksin manfaatnya itu untuk mencegah beberapa penyakit Ibu seperti kayak poliomielitis yang biasa itu kakinya anak ada di kakinya anak tak Ibu. Kemudian hepatitis bisa dicegah, batuk dan beberapa penyakit lainnya Ibu. Nah Ibu, ini resiko yang terjadi jika anaknya Ibu ini yang paling cantik Ani tidak divaksin itu Ibu, dia akan mudah terjangkit dengan beberapa penyakit Ibu ya. Apalagi kita tahu sekarang banyak penyakit yang cepat menular. Jadi harus divaksin anak Ibu. Ya Bu, saya jelaskan lagi Bu ya tentang vaksin apa yang akan saya berikan sebentar ke anaknya Ibu ya. Jadi ini nanti Ibu anak akan saya berikan vaksin pentabio 2 yang terdiri atas vaksin DPT yang kedua, kemudian vaksin HIP yang kedua, dan vaksin hepatitis B yang ketiga, serta vaksin polio yang kedua Ibu. Banyak jadi, dok, vaksinnya. Iya Ibu, banyak sekali memang. Jadi saya jelaskan di hal satu Pak lagi Budi supaya lebih mengerti tentang apa manfaatnya dari vaksin-vaksin yang akan saya berikan tadi itu yang banyak itu Ibu ya. Nah di sini Ibu, yang pertama Ibu itu ada namanya vaksin DPT. Nah ini itu Bu untuk mencegah difteri Ibu. Ini infeksi pada hidung maupun tenggorokan. Kemudian untuk mencegah tetanus,
untuk mencegah pertusis, dan ini ibu nanti akan diberikan di pahanya adik lewat suntikan. Nah, yang kedua ibu itu adalah vaksin yang HIP. Nah, ini ibu untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh Haemophilus influenza B. Nanti ini juga akan disuntikkan ke paha anaknya ibu. Terus yang ketiga ibu, Masih ada lagi dok. iya ibu, kan tadi ada 4 toh bu vaksinnya akan saya berikan. Ini yang ketiga nih. Jadi yang ketiga ini ibu namanya vaksin hepatitis B. Nah, dia ini untuk mencegah penyakit hepatitis B, hepatitis B itu sendiri ibu. Nah, nanti saya akan berikan juga melalui suntikan pada paha anaknya ibu. Terus yang terakhir ini ibu, ini namanya vaksin polio. Namanya vaksin OPV. Ini akan diberikan melalui mulutnya anaknya ibu nanti. Ya, sampai sini mengerti ibu? Iya dok, mengerti. Oke ibu, jadi ini perlu juga saya sampaikan satu hal lagi bu, bahwa nantinya ini ibu ada yang disebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi, atau biasa orang-orang luar yang orang-orang lain biasa sebut dengan KIPI. Nah, KIPI ini ibu biasanya kalau anak tak sudah diimunisasi, biasanya itu kayak ada demam-demam sedikit anak tak, ada kayak bengkak-bengkak sedikit di tubuhnya anak tak. Tapi jangan mikir khawatir ibu, karena itu ibu jarang terjadi. Pun kalau terjadi ini tidak bakal berefek parah ibu ya sama kesehatannya anak tak. Lebih penting ini ibu manfaatnya vaksin untuk anaknya ibu ya. Lebih parah ibu nanti kalau anak tak tidak divaksin daripada ini yang kita sebut dengan KIPI. Iya ibu. Nah oke bu, jadi ibu ini setelah semua yang tadi saya jelaskan panjang lebar ibu, ibu bakalan setuju jika ibu ini anak tak untuk diimunisasi? Ya, karena ini anak tak nanti ibu mungkin akan menangis, tapi saya sebagai dokter di sini ibu akan melakukannya dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, bagaimana ibu? Setuju jika bersedia jika anak tak divaksin? Iya dok. Oke ibu, bersedia jika jadi mungkin ibu masih ada yang mau ditanyakan sebelum ini divaksin? Tidak ada Ji dok. Oh ya, tidak ada. Jadi oke ibu, kasih siap-siap mungkin dulu adik, kasih tenang mungkin dulu, sembari saya akan persiapkan alat dan bahan terlebih dahulu bu di. Iya dok. Yeah. Selanjutnya kita akan melakukan persiapan alat dan bahan. Jadi alat dan bahan yang digunakan itu adalah vaksin, kemudian spoid 2,5 cc, pipet tetes, alkohol swab, buku KIA, ini hand sanitizer, kemudian handscoon, serta ini foto mata rantai vaksin. Selanjutnya kita akan melakukan uji kelayakan dari vaksin VVM dengan melihat tanggal, kemudian warna, serta melakukan uji kocok. Kemudian untuk melihat VVM atau vaksin field monitor, kita bisa melihat di bagian tutup botolnya. Setelah itu kita akan melakukan cuci tangan rutin 6 langkah. Dan pemasangan handscoon. Selanjutnya kita akan memposisikan anak dengan benar, yaitu posisi anak duduk di pangkuan orang tuanya, dipeluk menghadap ke dada orang tua, kemudian tangan atau kaki yang akan disuntik dipegang oleh orang tua, sementara tangan atau kaki yang tidak disuntik diusahakan dijepit ke ketiak atau di antara kedua paha orang tua. Seperti ini kira-kira posisinya. Kemudian kita akan melakukan disinfeksi pada daerah yang akan kita lakukan penyuntikan. Permisi ibu ya, tahan anaknya.
Selanjutnya kita akan mengambil spoid, kemudian melakukan injeksi vaksin sebanyak 0,5 mili. Lalu kita akan melakukan pengukuran di paha bagian anterolateral, bagian depan agak ke samping. Kemudian kita ambil di sepertiga anterolateral paha. Kemudian kita mulai menyuntikkan secara intramuskular tanpa aspirasi sebelumnya. Permisi adik Di, permisi Ibu Di, mohon dibantu tangan adiknya. Permisi. Setelah itu kita akan melakukan pembuangan spoid ke tempat sampah medis. Lalu kita akan memberikan vaksin OPV dengan mengambil vaksin dari botol, kemudian menggunakan pipet tetes. Lalu kita akan meneteskan vaksin menggunakan pipet tetes sebanyak 2 tetes ke mulut pasien. Permisi Ibu, mohon ditahan adiknya ya, buka mulutnya deh, permisi. 1, 2. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pelepasan handscoon dan cuci tangan rutin. Setelah selesai melakukan tindakan, kita akan mencatat tanggal, bulan, dan tahun kunjungan, kemudian lokasi penyuntikan, serta nama vaksin yang diberikan, merek dagang, dan nomor batch. Lalu kita akan melakukan edukasi ke pasien. Permisi Ibu, ini adiknya sudah kita vaksin tadi Bu ya, silakan kembali ke tempat duduknya tadi semula Ibu. Baik Ibu, jadi tadi saya sudah melakukan imunisasi Ibu ya, vaksin di anaknya Ibu. Nah Ibu tadi ya yang kita berikan itu Ibu ada vaksin DPT, kemudian HIV, hepatitis B, serta vaksin polio. Nah mungkin Ibu nanti anaknya Ibu seperti di awal yang saya katakan akan merasa demam, nanti Ibu anaknya akan demam mungkin, atau ada bengkak-bengkak sedikit atau agak-agak rewel. Tapi Ibu jangan khawatir, tenang saja karena itu akan hilang sendiri di Ibu. Itu waktunya juga hanya beberapa saat setelah imunisasi. Nah Ibu nanti bulan depan datang lagi Ibu di tanggal 15 Mei 2020 bulan depan datang ke Ibu untuk imunisasi lagi anak ta. Nanti jangan lupa ini Bu ya, bawa buku KI ATA ya. Ini Bu ya, buku KI ATA KB. Nah Ibu, kalau misalnya ada apa-apa yang terjadi setelah imunisasi ini, hubungi Miki nanti saya ataupun puskesmas, orang-orang yang ada di puskesmas ini Ibu di untuk kita tanyakan atau kita bawa langsung saja anak kembali ke sini ya Bu. Jadi Ibu masih ada yang mau kita tanyakan? Tidak ada Dok. Oh ya, mengerti Ibu Di. Ya makasih pada Ibu ya, semoga anaknya sehat-sehat selalu, Ibu juga sehat selalu. Makasih Ibu, selamat siang. Demikianlah video keterampilan klinik tentang pemberian vaksin yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.